Kasih kepada teman-teman aku dari kontrakan Bu Cip. Nih coba. Kunyit ya? Kuas ya? Nggak tahu deh saya. Hari ini pakai kompor listrik. Angkat tangan. Enak guys, enak. Hari ini kita coba masak menu makanan khas Gili Manuk, yaitu ayam betutu. Ayo ikutin ya. Jadi ada dua bagian. Yang pertama itu adalah bumbu halus. Ini nanti kita pakai blender aja ya. Kemudian yang kedua adalah bumbu yang akan diiris kasar. 1 sendok makan ketumbar, kamu bisa bedain ketumbar sama merica nggak? Bisa dong. Bisa, masa sih? Apa bedanya? Ketumbar sama merica dari katanya kali ya. Enggak ya, ini bentuknya sayang. Ketumbar dengan merica itu beda. Terus untuk kemirinya, sesuai dengan rekomendasi dari mami aku, kemiri itu bagusnya digongseng dulu, apa sih namanya, dipanasin dulu gitu, dipanggang nih ya, jadi agak hitam-hitam gini. Nanti dia wanginya lebih terasa kayak gitu. Kemudian kita masukkan lada. Ini untuk kunyitnya aku nggak masukin ya, biar nggak merubah warna ini. Untuk cabai rawitnya bebas ya, mau beberapa sesuai selera aja. Kemudian di sini ada yang kurang nih sebenarnya, yaitu dia harusnya pakai terasi. Cuman karena aku lagi kebetulan nggak ada stok terasi, jadinya tanpa terasi. Mudah-mudahan tetap enak ya. Oke, ini blendernya merek Philips. Makasih kepada teman-teman aku dari kontrakan Bu Cipto. Jadi ini hadiah waktu aku nikah dulu. Makasih ya adik-adik yang baik dan juga teman-teman. Sekarang kita blender. Oke, udah halus ya. Ini ya, udah sampai kayak gini ya. Ini aku memang tambahin air tadi. Oke, untuk bumbu yang dirajang atau bumbu kasarnya, ini bawang putihnya 5. Ini bawang merahnya sebenarnya 10, cuman karena ini bawang merahnya aku dapat yang kecil-kecil, jadi kurang lebih 12 ya. Kemudian ini cabai. Nah, sekarang aku mau tanya kamu nih. Kamu tahu nggak ini tuh ada 3 jenis bahan yang kelihatannya sama nih sayang. Nah, oke, kira-kira kamu tahu nggak ini apa, ini apa, ini apa? Mohon maaf, saya kurang tahu tuh yang mana ya. Nggak tahu ya, oke. Aku kasih tahu ya. Nih coba cium. Ini namanya kencur. Berikutnya Jahe. Bener ya, ini namanya jahe. Next. Nggak tahu. Nggak tahu, ini namanya lengkuas. Oh, lengkuas. Oke, sekarang aku punya yang masih berkulit begini. Coba. Ini jahe. Oke. Kunyit ya? Kuas ya? Nggak tahu deh saya. Kok mirip-mirip? Jadi apa? Apa tadi ya? Apa itu? Kencur? Kencur, lengkuas, jahe. Ini jahe. Oke, bye. Ini lengkuas. Ini kencur. Oke. Serunya aku lagi ngeprank kamu. Kenapa? Ini kencur. Kencur. Ini bener jahe. Nah, ini tuh kunyit. Oke, jadi yang dipakai itu kencur, jahe, sama lengkuas ya. Ini serai. Nah, kalau kata mama aku, sebenarnya tinggal dibuka aja gini, nanti dia akan keluar nih yang baru. Jadi jangan langsung dibuang atau merasa itu nggak segar ya. Nah, ini semua bahan-bahan ini nanti akan kita iris-iris ya. Nah, di sini ayam yang dipakai itu ayam kampung ya, karena kita berdua memang lebih suka ayam kampung. Nah, ini kita pakai setengahnya aja ya. Nah, sekarang aku mau kasih tau ke teman-teman kalau misalnya di ayam itu ada hal yang harus dibuang. Nah, yang harus dibuang namanya adalah empedu. Empedu itu pahit banget, jangan sampai pecah kalau kata mama aku. Nah, sekarang yang mana sih empedu? Bisa dilihat ya. Bentuknya bulat-bulat, hitam. Dan kamu akan menemukan ada dua bulat-bulat hitam di dalam ayam. Bulat hitam itu yang lebih gelap kayak gini. Nih, dan bentuknya tuh isinya cairan. Nah, sedangkan kalau yang ini, satu lagi ini yang mirip, ini adalah jantung.
Sebenarnya kalau dilihat ya guys ya, ini tuh mirip kayak jantung manusia sih. Ada serambi-serambinya. Nanti kamu buka deh jantung manusia kayak mana. Yang jantung dia teksturnya lebih kenyal, keras, nggak kayak gini nih isinya cairan. Hati-hati ya pecah ya, jangan sampai pecah. Oke, kita iris-iris ya. Ini agak susah guys, memang dia permukaannya keras. Nah, kalau rekomendasi juga dari mama aku, beli pakai pisaunya tuh pisau yang kayak gini, nyatu antara si besinya ini dengan pegangannya nih. Jadi dia nggak akan patah, nggak akan copot kalaupun kita kasih tension yang tinggi. Ya sebenarnya tukang daging sih yang perlu kayak gini. Kalau di rumahan pisau biasa juga nggak apa-apa. Sekarang waktunya masak. Kita hari ini pakai kompor listrik ya. Tahu kan kenapa kan pakai kompor listrik kan? Dipala-palai kan? Iya, bener tahu. banget biar tagihan listriknya naik. Enggak ya. Jadi katanya sih memang lebih hemat ya kompor listrik dibandingkan dengan kompor gas. Asalkan Setuju. Asalkan Asalkan tabung gasnya bukan pakai tabung gas yang warna hijau. Kalau itu memang pasti lebih murah. benar sekali. Oke, kita masak ya. Siap. On. Jadi di settingannya ini tuh ada ini on off-nya. Kalau misalnya kita mau lock supaya dia jangan mati juga bisa, kita tekan lock. Nah nanti dia akan langsung mati sendiri nih kalau ada tanda-tanda nggak dipakai. Jadi ini sistem safety-nya dari kompor listrik ini. Dan nggak perlu takut akan ada kebakaran, korslet atau kita pegang tuh jadi kesetrum, enggak ya. Ini seramik kalau nggak salah. Bisa kepake juga sebenarnya memang agak terbatas. Kayak ini kita jadinya pakai yang granit dan di bawahnya itu pakai yang penghantar panasnya gitu. Oke, kita ulangin ya. Kemudian kita masukkan minyak. Ya ini terima kasih juga. Kita dapat minyak 12 liter dari Chris, Bapak Chris, satu gereja di Lubuk Pakam. Dia kasih minyak 24 liter totalnya. Sania, terima kasih. Oke, sedikit. Nah, cukup. Kita hidupin lagi karena itu udah mati. Kita pilih mode fry. Kita boleh pakai 140 atau 160 kalau mau cepat. Kita 140 aja dulu ya. Oke, ini minyaknya udah panas ya, ada uap-uapnya. Loh. Kita masukkan dulu bumbu halusnya. Langsung bersama dengan itu kita masukkan si bumbu kasarnya ya. Langsung aja semua nggak apa-apa guys. Nah, karena tadi kita tuh nggak kasih kunyit, jadi kita masukkan kunyitnya di sini aja ya. Menjaga ketahanan alat-alat makanan, wadah-wadah makanan kita supaya nggak kuning. Saya ini udah kita tambahin kunyit. Ini aromanya nyelkit ya, guys. Beberapa tuh ada yang ngasih daun jeruk juga diiris-iris kayak gini. Jadi kita tambahin aja ya. Angkat tangan. Jadi salah satu hal yang agak sulit dalam memasak itu sebenarnya mengetahui tingkat kematangan. Maksudnya udah tahu belum ini bumbu yang kita masak udah matang atau belum? Karena kalau dia belum matang sempurna, rasanya jadi berubah loh beneran. Jadi untuk ngeliatnya tuh kita harus lihat dia itu sampai layu, kurang lebih sih layu kayak gini ya. Nih, terus aromanya udah mulai keluar. Kita nggak usah buru-buru, sabar aja, nggak usah kayaknya ini udah matang gitu. Totonya nanti nggak matang. Sabar aja pelan-pelan. Memang agak lama mungkin ya. Oke, kita masukkan ayamnya. Jangan langsung kasih air dulu. Oh ya, pastikan sebelum mencuci harus udah cuci tangan ya. Sebelum masak itu kita harus udah cuci tangan. Udah, kita aduk. Nah, ini tujuannya agar bumbunya meresap dulu ke ayam-ayamnya.
Nah bagusnya ya beli wadah itu memang agak gede ya, apalagi untuk masak yang porsi-porsi besar kayak gini tuh memang jadi agak sulit. Jadi harus rajin dibalik-balikin ya. Nah kemudian kita tambahin air. Airnya juga selera, kalau suka banyak. Ini aku pakai tempat yang tadi ya buat bumbu, jadi warnanya nggak jernih. Nih tambahin. Ini aku bikin segini dulu. Garamnya menurut aku sih terakhir aja ya, atau sekarang ya. Tahu deh. Dah, kita tutup. Ditutup. Oke, ini udah meletup-letup ya guys ya, meletup-letup nih sampai keluar ke sini. Kita buka. Wow. Nah, setelah kita tambahin air tuh kaldu ayamnya mulai keluar. Nah, itu menambah kenikmatan dari makanan ini. Nah, sebagai informasi yang nggak terekam di video, tadi selama nunggu itu kurang lebih 10 menit, 15 menit, itu aku sempat buka satu kali, terus aku lihat airnya kelihatannya kurang. Jadi aku tambahin lagi airnya dengan jumlah yang sama ya, kurang lebih disesuaikan aja. Karena wadah aku ini kecil, rendah maksudnya. Jadi airnya cuma bisa dikit. Oke, kita balik-balik lagi, kita cek-cek. Udah matang belum ya? Oke, kita koreksi rasa ya, kita coba. Rencananya aku menambahin air, jadi kalau kebanyakan airnya kan takutnya nggak ada rasa ya. Nengok. Enak guys, tapi pedas. Kamu coba? Kamu coba? Aku coba. Dah. Ini dia ya, setelah dikasih ada keluar kaldu ayamnya. Kamu coba. Boleh. Enak guys, enak. Pedas nggak sih? Kita tambahin air lagi ya, masih cukup kan ya? Setelah tadi kita cek kayaknya masih available untuk penambahan air dikit lagi. Nah sambil nunggu tuh biasanya aku sambil nyuci piring, jadi dapurnya itu tetap bersih. Oke, kita aduk lagi ya. Setiap kali nambahin air usahakan aduk lagi supaya nggak numpuk airnya di satu tempat. Kita ceki-ceki lagi ya. Oke, kelihatannya udah empuk ya di uapnya. Menutupi kacamata aku. Oke, udah bisa ya. Ini kaldu-kaldunya udah pada keluar. Ini juga kelihatannya udah empuk. Oke, Sudah empuk. udah ya. Kita matiin. Suhu berapa sayang? Tadi aku kecilin ya 80, terus aku tutup. Ternyata 80 juga dia tetap bisa mendidih gitu. Kalau dia suhunya rendah, katanya sih lebih enak buat ngeluarin kaldu gitu dan mengumpulkan bahan daging. Ya. Oke. Next. Ini dia ayam betutu khas Gilimanuk. Rasanya gimana sayang? Rasanya benar-benar juara, pedesnya pas dan bumbunya benar-benar terasa. Hari ini kita sajikan ayam betutunya dengan bayam. Selamat mencoba.